Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil dari seminar hasil saya dengan judul Perancangan International Language Center di Kota Malang dengan pendekatan Smart Building. International Language Center sendiri merupakan tempat untuk mengasah, mendalami, dan juga memahami bahasa asing. Bahasa yang dipelajari ialah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, Spanyol, Rusia, dan juga bahasa Prancis. Yang melatar belakangi perancangan ini ialah hadirnya MEA yang bertujuan untuk mempersiapkan ASEAN agar mampu bersaing di kancah internasional. Indonesia sendiri sebagai negara ASEAN belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk bersaing di kancah internasional, sehingga perlu meningkatkan kemampuan dari berbagai aspek untuk bersaing di kancah internasional. Salah satunya ialah dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yaitu berbahasa asing. Rancangan ini didukung oleh Surat Al-Hujurat ayat 13, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar manusia bisa saling belajar, memahami, dan saling mengerti satu sama lain. Rancangan ini berada di Kota Malang, di mana Kota Malang merupakan kota pendidikan dan juga kota pariwisata, sehingga membuat Kota Malang berpotensi untuk melahirkan sumber daya manusia yang baik, unggul, dan mampu bersaing di kancah internasional. Rancangan ini menerapkan pendekatan smart building, di mana smart building merupakan bangunan cerdas yang menerapkan sebuah teknologi pada bangunan dengan sistem kontrol terpusat. Prinsip dari smart building tersendiri terdapat 4, ialah efisien, efektif, kemudahan, teknologi terbaru. Dari prinsip tersebut diterapkan pada perancangan dengan tujuan bangunan pada perancangan nanti dapat merespon pengguna, sehingga pengguna dapat lebih mudah dan lebih nyaman dalam melakukan aktivitas dalam bangunan. Selain itu, bangunan juga diharapkan mampu merespon lingkungan dan juga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Berikut komponen-komponen smart building yang akan diterapkan pada perancangan. Dari hasil perancangan terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip objek, yaitu language center sendiri, lalu prinsip pendekatan, yaitu smart building, dan prinsip ayat, yang kemudian diintegrasikan menjadi berikut. Lalu hasil dari prinsip terintegrasi tersebut digunakan untuk proses analisis untuk proses analisis, kemudian hasil dari proses analisis digunakan untuk proses konsep. Data tapak berada di Jalan Veteran nomor 3 Klojen Kota Malang, bersebelahan langsung dengan bangunan Malang Town Square atau Matos. Luas tapak 1,2 hektar dengan maksimal tinggi lantai bangunan 1-4 lantai. Pada tapak memiliki banyak vegetasi, mulai dari tanaman-tanaman perdu, palem, dan juga semak belukar. Akses pada tapak dapat diakses melalui 2 arah atau 2 jalur, yaitu dari arah timur dan juga barat. Untuk dari arah timur sendiri dari Jalan Bandung, untuk dari arah barat sendiri dari Jalan Gajayana. Utilitas pada tapak sumber air bersih utama yaitu berasal dari sumur bor dan juga PDAM. Untuk listrik bersumber dari PLN. Untuk tingkat kebisingan pada tapak, kebisingan paling tinggi berada di area selatan tapak, yaitu area Jalan Raya, kemudian di area timur tapak, yaitu area Matos. Kemudian arah matahari, tapak memiliki intensitas matahari yang sangat-sangat cukup, akan tetapi pada sore hari area tapak terhalang dengan bangunan Matos yang memiliki sekitar 4 lantai. Untuk arah angin sendiri, tapak
arah angin pada tapak berawal dari arah selatan menuju ke arah utara tapak. Fungsi pada perancangan dibagi menjadi 3, yaitu fungsi primer sebagai tempat pelatihan dan pendidikan bahasa internasional. Yang kedua ada fungsi sekunder sebagai tempat untuk mengadakan pameran, pertunjukan, seminar, dan sebagai tempat tes kebahasaan seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, dan TOEFL, dan lain sebagainya. Untuk fungsi tersier terdapat 2, yaitu pengelola dan servis. Untuk pengguna pada perancangan dibagi menjadi 3, yaitu pelajar, pengunjung, dan juga staf. Untuk kebutuhan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut. Analisis tapak dimulai dari analisis zoning, di mana area belajar ditempatkan pada area belakang tapak, yaitu area utara tapak. Area utara tapak dinilai lebih kondusif dan efektif sebagai area belajar. Kemudian hasil dari zoning dijadikan block plan, kemudian hasil dari block plan dijadikan bentukan dasar sebagai bahan analisis lanjutan. Kemudian bentukan dasar tadi dianalisis berdasarkan batas dengan hasil alternatif terdapat 2. Kedua alternatif tersebut memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penggunaan dinding masif dan juga vegetasi dikombinasikan pada penerapannya sesuai kebutuhan pada tapak itu sendiri. Kemudian ada analisis sirkulasi dan aksesibilitas. Terdapat 3 alternatif, namun kesimpulan menunjukkan pada analisis sirkulasi dan aksesibilitas ini pada alternatif ketiga, di mana alternatif ketiga merupakan menggunakan jalur yang berbeda antara khusus dan juga umum dengan sistem one gate, sehingga sirkulasi pada bangunan terjaga privasinya antara khusus dan juga umum. Dari hasil bentuk sebelumnya terpengaruh area sirkulasi dan aksesibilitas sehingga terjadi perubahan bentuk seperti yang tertera pada gambar. Kemudian hasil dari analisis sirkulasi digunakan pada analisis angin. Pada analisis angin terdapat 3 alternatif dengan kesimpulan menyimpulkan pada alternatif yang kedua, di mana terdapat perubahan bentuk pada area depan sampai belakang, ketinggian bangunan semakin tinggi dengan sistem ventilasi menerus atau cross ventilation, sehingga udara dapat merata ke dalam seluruh bangunan. Lalu hasil dari analisis angin ini digunakan pada analisis matahari. Pada analisis matahari terdapat 2 alternatif, di mana yang alternatif 1 lebih menekankan atap sebagai fungsi panel surya, pemanfaatan panas matahari yang lebih dominan, sedangkan roof garden-nya lebih sedikit. Untuk yang alternatif kedua kebalikannya, jadi atap pada alternatif 2 lebih didominasi roof garden, namun juga didukung dengan panel surya. Pada kesimpulan dari hasil analisis matahari, menerapkan alternatif yang kedua dengan dominasi atap roof garden, karena dinilai lebih fungsional secara ruang karena dapat dimanfaatkan sebagai ruang-ruang komunal. Selain itu juga tetap mendukung pemanfaatan panas matahari dengan panel surya pada area timur dan barat bangunan. Kemudian hasil dari analisis matahari digunakan pada analisis kebisingan. Pada analisis kebisingan memiliki 2 alternatif, yaitu penggunaan material dan juga penggunaan vegetasi. Dari kedua alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga dapat diterapkan pada bangunan, sehingga mengkombinasikan antara penggunaan material dan juga penggunaan vegetasi untuk meredam kebisingan yang berasal dari arah jalan raya.
Kemudian masuk ke analisis bentuk. Analisis bentuk diambil dari proses perubahan bentuk pada analisis sebelumnya, yaitu berawal dari zoning, kemudian menjadi bentukan dasar, terpengaruh oleh sirkulasi, lalu setelah itu terpengaruh oleh angin, dan terpengaruh oleh matahari, dan kemudian terpengaruh oleh UV sinyal. Analisis struktur pada bangunan, pada bagian atap, seperti yang dijelaskan tadi, menerapkan roof garden dengan menerapkan aliran air hujan pada penampungan air hujan. Lalu untuk kolom dan balok menerapkan struktur beton bertulang pada beberapa area yang menjorok seperti area parkir, menerapkan struktur cantilever. Pada area bukaan-bukaan yang besar memasang kaca dengan sistem pemasangan spider. Lalu fondasi menerapkan fondasi dengan jenis strauss pile, di mana fondasi tersebut digunakan untuk menahan bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai. Kemudian ada analisis utilitas. Air bersih berasal dari 3 sumber utama, yaitu air hujan yang diolah lalu digunakan kembali menjadi pemasok air pada bangunan. Lalu ada PDAM dan sumber bor sebagai sumber air utama pada bangunan. Lalu ada air kotor, di mana dibagi menjadi 2 limbah, yaitu limbah padat dan juga limbah cair. Untuk limbah padat sendiri langsung dialirkan ke septic tank, sedangkan untuk limbah cair dialirkan ke bak kontrol, lalu dialirkan lagi menuju sumber resapan, menuju salur pembuangan kota. Untuk konsep dasar dari seperti yang dijelaskan sebelumnya dari 3 prinsip, kemudian disimpulkan menjadi konsep dasar yaitu Wesley efisien, di mana kata Wesley yang dimaksud tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, sehingga memerlukan suatu yang bijak dalam penggunaan. Sedangkan efisien bangunan diharapkan juga memiliki efisiensi terhadap energi. Dengan penjelasan dari Wesley efisien sebagai berikut. Konsep tapak pertama yaitu zoning. Seperti yang dijelaskan tadi, pada area belakang merupakan area pelajar atau area belajar. Pada area depan terdapat 2 yang berdampingan, yaitu area pengelola dan umum. Tapak pada area belakang dibatasi dengan dinding masif yang dikombinasikan dengan tanaman. Lalu pada area timur diberikan vegetasi sebagai pembatas, area barat juga vegetasi, akan tetapi tidak diberikan dinding, dan vegetasi ini berfungsi sebagai pengarah menuju ke area parkir pada belakang tapak. Lalu area depan merupakan area entrance, diberikan identitas bangunan berupa tulisan International Language Center. Lalu ada area parkir. Pada area parkir ini dibagi menjadi 2, yaitu area parkir umum dan juga area parkir khusus, di mana membedakan 2 jalur ini bertujuan agar menjaga privasi dari setiap pengguna, terutama pada pengguna pelajar. Kedua parkir ini memiliki sistem smart dengan sistem sensor dan juga sistem komputer. Konsep bentuk dan tampilan. Bentukan dasar kemudian berubah karena angin, yang kemudian diberikan bukaan dan juga perbedaan ketinggian bangunan. Kemudian pengaruh matahari memberikan skylight bukaan agar cahaya dapat merata ke seluruh bangunan. Pada area timur dan barat tapak atau bangunan diberikan panel surya untuk memanfaatkan panas matahari agar bisa diolah menjadi sumber energi pada bangunan. Lalu bangunan
menerapkan material-material alam yang berfungsi untuk meredam bising maupun juga meredam panas. Pada bukaan-bukaan yang berada pada area utara dan selatan diberikan kaca yang fleksibel dibuka dan ditutup agar lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga ketika membutuhkan angin yang lebih atau udara yang lebih, jendela bisa dibuka. Kemudian pada area bukaan pada area barat dan juga timur diberikan fasad yang mampu mengontrol panas matahari agar tidak masuk keseluruhan pada tapak, sehingga bangunan tidak panas. Untuk konsep ruang pada perancangan, nilai fungsional dan fleksibel diterapkan pada penggunaan seluruh ruang seperti pemanfaatan area roof garden sebagai ruang-ruang komunal. Area ini juga dapat digunakan untuk pembelajaran outdoor. Lalu juga memberikan furniture yang mudah untuk dipindahkan sehingga lebih memudahkan perubahan aktivitas di dalamnya, sehingga ketika terdapat perubahan metode pembelajaran juga lebih efektif. Nilai efektif yang diterapkan ialah menerapkan material-material alami seperti batu alam tadi untuk menunjang kebutuhan bangunan, seperti juga penggunaan material kayu untuk meredam bising dan dari dalam ruangan. Lalu prinsip efisien diterapkan pada bukaan skylight untuk mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Selain itu juga menerapkan vegetasi pada area lorong untuk mengurangi panas dan juga mengurangi penggunaan AC. Untuk kemudahan sendiri, memberikan kenyamanan dengan fasilitas seperti kafe, ruang komunal, auditorium, pameran, dan lain sebagainya. Memberikan teknologi digital pada setiap ruang untuk memudahkan penggunaan sehingga dapat mengakses informasi dengan mudah. Menyesuaikan pengaturan cahaya atau suhu sendiri melalui aplikasi atau membuat reservasi ruang-ruang seperti ruang kelas, auditorium, ruang rapat, dan ruang-ruang lainnya. Teknologi yang diterapkan memiliki sistem smart glass karena menerapkan teknologi digital pada ruangan, menerapkan lampu LED yang hemat energi, dan juga menerapkan smart fasad yang mampu merespon panas matahari agar panas tidak masuk ke dalam tapak keseluruhan. Konsep utilitas dari semua sistem pada bangunan yang diterapkan disalurkan pada satu ruang server di mana dinilai lebih efektif dalam pengoperasian maupun perawatan pada bangunan. Konsep utilitas pada tapak yang pertama ada air kotor, di mana air kotor dari seluruh bangunan dibedakan menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair dialirkan kepada septic tank, sedangkan limbah cair ke bak kontrol, kemudian dialirkan pada sumber resapan, dialirkan lagi menuju saluran pembuangan kota. Untuk air bersih, terdapat 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada air hujan, yang kemudian diolah atau disaring agar bisa digunakan kembali. Lalu kedua ada sumber bor sebagai sumber air bersih utama, sehingga penggunaan atau kebutuhan air pada bangunan bisa terpenuhi. Yang ketiga ada PDAM. Lalu pada kelistrikan terdapat dua sumber, yaitu pertama dari panel surya dan PLN yang kemudian dialirkan atau disimpan pada powerhouse, lalu dialirkan menuju ruang server, baru dialirkan ke seluruh bangunan. Untuk mengcover jika terjadi sesuatu pada panel surya dan PLN ataupun pada powerhouse,
bangunan masih memiliki sistem genset atau generator untuk menyediakan listrik pada bangunan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.